Shalom. Berdasarkan Almanak GMI, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun oleh karena keterbatasan waktu, saya hanya akan membacakan 2 ayat terakhir, yaitu ayat 17 dan ayat yang ke-18 dengan tema yang saya angkat, menjadi saksi atas kebangkitannya. Saya bacakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang pertama, dikatakan di sana bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Sesampainya dia di kubur, tentu dia terkejut karena dia melihat bahwa batu penutup kubur itu telah tiada, telah diambil orang. Maka segeralah ia pergi untuk memberitahukan kepada Petrus dan kepada salah seorang murid yang dikasih oleh Yesus. Siapa dia? Dia adalah Yohanes. Mendengar berita itu, mereka pun bergegas, berlari-lari pergi ke kubur itu untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Benar, pintu kubur telah terbuka. Kubur itu telah kosong dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Yang mereka lihat hanyalah kain kapan yang sudah terletak di tanah dan kain penutup muka yang sudah tergulung dengan rapi yang diletakkan di dekat kain kapan itu. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Alkitab mencatat keberadaan kain-kain itu? Apa maksudnya dan apa kepentingannya? Ternyata saudaraku, itu memberikan pernyataan tentang sebuah fakta bahwa Yesus telah bangkit dan bukan dicuri oleh orang. Kalau benar bahwa mayat Yesus dicuri, mana mungkin kain-kain itu dilepas dan ditinggalkan. Bahkan kain penutup muka itu digulung dan dilipat dengan begitu rapi. Ini jelas menandakan dan memberikan keyakinan kepada Petrus dan Yohanes bahwa Yesus telah bangkit. Disinilah saudaraku, Petrus dan Yohanes baru mengerti tentang pengajaran, tentang apa yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika ia berbicara tentang penderitaan, tentang kematian, serta tentang kebangkitannya. Dan disinilah mereka baru paham tentang isi daripada kitab suci yang mengatakan bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan kedua yang muncul adalah, mengapa Maria menangis? Tentu dia menangis oleh karena ia sangat sedih. Namun saudaraku, kesedihan yang dialami oleh Maria bukan karena kematian Yesus,
melainkan karena Yesus tidak ia lihat lagi ada di dalam kubur. Dan menurut pikirannya, mayat Yesus telah diambil atau dicuri oleh orang. Itulah sebabnya ketika malaikat-malaikat itu bertanya, mengapa ia menangis? Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tidak lama setelah itu, saudaraku, Yesus yang menampakkan diri dan berdiri di dekat Maria, dia memberikan pertanyaan yang sama kepada Maria. Namun karena Maria tidak tahu bahwa ia adalah Yesus, dan dia mengira bahwa dia adalah penjaga taman, maka Maria pun menjawab, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil mayat dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Dari sini jelas apa yang menjadi penyebab daripada kesedihan Maria. Karena ia tidak melihat mayat Yesus di dalam kubur itu. Padahal ia datang ke kubur itu dengan perlengkapan, di mana dia membawa rempah-rempah, membawa minyak mur yang sangat wangi yang akan dikenakan bagi Yesus di dalam kubur itu. Dan itu dia lakukan oleh karena Maria sangat mengasihi Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kisah selanjutnya? Dalam percakapan dengan Yesus, dan ketika Yesus menyebut dirinya dengan kata Maria, di sana Maria baru sadar siapa sebenarnya orang itu. Dia adalah Yesus yang telah bangkit. Maka spontan Maria berkata, Rabuni, yang artinya guru. Saudara, kesedihan yang terjadi, yang ada di dalam hati Maria tadi, ini berubah menjadi sukacita yang sangat besar. Dan bisa jadi saudaraku, saat itu Maria ingin merangkul Yesus. Maria ingin memeluk Yesus saking sukacitanya. Namun Yesus menghalangi dengan mengatakan, janganlah engkau memegang aku. Dalam terjemahan lama dikatakan di sana dengan kata menyentuh. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa Yesus melarang agar dirinya tidak disentuh? Bukankah di dalam peristiwa penampakan yang lain, Yesus bersedia dipegang, bahkan Yesus bersedia dipeluk? Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-9, dikatakan di sana, beberapa orang wanita mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 39, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Kalau begitu, apa kira-kira maksud Yesus melalui perkataannya yang dicatat oleh Yohanes, jangan engkau menyentuh aku?
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan memiliki arti menahan atau merintangi. Jadi saudaraku, kalimat jangan memegang atau jangan menyentuh, maksudnya adalah jangan menghalangi aku, jangan merintangi aku. Alasannya pun jelas, karena ia belum pergi kepada Bapa. Oleh karena itu Yesus mengatakan, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria pun taat. Ia pergi untuk menyaksikan apa yang telah ia lihat sendiri tentang Yesus. Bahwa Yesus telah bangkit dan ia telah menampakkan dirinya kepada Maria. Dari sini kita melihat dengan jelas, saudaraku, siapa yang menjadi saksi pertama atas peristiwa Paskah itu. Jawabnya jelas, adalah para wanita. Ini merupakan hal yang ironis, yang aneh. Mengapa? Coba saudara bayangkan, di tengah-tengah masyarakat Yahudi, tepatnya pada zaman Yesus, wanita itu dipandang rendah. Wanita tidak diperhitungkan. Di mana semua jabatan penting, termasuk di dalamnya tentang keagamaan, semua dikuasai oleh laki-laki. Bahkan di dalam dunia pengadilan pun, wanita tidak dianggap. Wanita tidak boleh berperan apa-apa dan tidak boleh dijadikan sebagai saksi karena dianggap bohong. Namun apa yang terjadi ketika peristiwa Paskah itu? Di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima wanita sebagai saksi, justru wanitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Saksi pertama atas sebuah peristiwa yang agung, yang spektakuler, yang bersejarah di dalam kekristenan, yaitu kebangkitan Kristus. Jadi saudaraku, di mata Tuhan, pria dan wanita sama-sama berharga, sama-sama memiliki arti, dan mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Pertanyaan terakhir sebagai penutup renungan ini. Mengapa Paskah atau kebangkitannya itu harus disaksikan, harus diberitakan? Mengapa? Jawabnya adalah karena Paskah merupakan peristiwa yang paling menentukan hidup kita. Kalau tidak ada Paskah, saudaraku, apa gunanya kita menjadi orang Kristen? Apa gunanya kita menjadi pengikut Kristus? Sehebat apapun di saat dia hidup, sebesar apapun kuasa yang ada padanya, tidak memiliki arti apa-apa kalau toh ia mati dan tetap berada di dalam kubur. Kalau Paskah tidak terjadi, tidak ada gunanya kita berdoa. Tidak ada gunanya kita membaca firman-Nya, sebab firman-Nya itu tidak akan berlaku. Dan
itu dianggap hanya merupakan sebuah cerita alias dongeng belaka. Kalau Paskah tidak terjadi, saudaraku, apa gunanya kita rajin ke gereja, rajin beribadah, memuji Tuhan, menyembah Dia, dan bahkan kita rajin untuk melayani Tuhan? Semua yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Dikatakan di sana, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu kalau Kristus tidak bangkit. Itu artinya bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa memperoleh keselamatan. Saudaraku yang kekasih, peristiwa Paskah merupakan sebuah realita, fakta sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Kristus telah bangkit. Dan ini harus disaksikan, ini harus diberitakan. Sebab dengan peristiwa ini kita memperoleh kepastian tentang pengampunan dosa. Kita memperoleh kepastian tentang iman kita dan kepastian tentang hidup, bahkan kepastian tentang keselamatan yang kekal. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat Paskah. Jalani hidup ini dengan sukacita dan jadikanlah diri kita semua menjadi saksi-saksi bagi Kristus atas peristiwa kebangkitannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ketika hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata, kiranya Roh-Mu yang kudus menerjemahkan secara sempurna kepada setiap pribadi kami. Dan biarlah peristiwa Paskah yang kami rayakan pada hari ini boleh mengingatkan kami betapa pentingnya hidup kami. Karena dengan peristiwa Paskah itu berarti kami memperoleh keselamatan. Keselamatan yang kekal. Yang dirindukan oleh setiap pribadi kami. Dan biarlah dengan peristiwa Paskah ini kami dimotivasi untuk semakin bergiat memberitakan kebenaran tentang kebangkitan ini. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.